Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan tentang alat PID yang kami buat. Nah, jadi di sini kami membuat alat, yaitu alat dimana di sini untuk pasteurisasi susu. Nah, kita tahu dalam pasteurisasi susu tersebut suhu yang diinginkan, jadi untuk set pointnya nanti yang di set untuk alat ini adalah 70 derajat Celcius. Nah, di alat pasteurisasi tersebut ada komponen pemanas, yaitu heater. Nah, komponen pemanasnya yaitu heater, dan di sini kita memakai motor sebagai pengaduknya. Nah, jadi di sini nanti Arduino-nya dengan input dari sensor LM35 dengan program yang telah diset menggunakan PID, bagaimana nanti menghasilkan pemanasan yang cepat sampai set point, namun nanti tetap terjaga suhunya yaitu 70 derajat Celcius. Nah, di sini untuk konsep PID-nya sendiri yaitu pengendalian kepada suhunya. Jadi yang diatur di sini adalah terhadap heater. Nah, jadi pada saat PID diset ke Arduino, nanti bagaimana steady state-nya yaitu pada set point 70 derajat Celcius. Nah, untuk programnya sendiri di sini kita definisikan sensor LM35 ini menggunakan pin analog, yaitu analog A0. Kemudian di sini untuk pengatur kecepatan motor yaitu pada pin 9, yaitu dengan output PWM. Tapi di sini kita menggunakan kecepatan motor yang konstan karena di sini motornya sebagai pengaduk saja. Kemudian pin 6 dan pin 7 digital ini untuk mengatur perputaran motornya. Untuk KPKI KD-nya ini dikosongi, nanti bagaimana kita mencari KPKI KD dengan kontrol yang terbaik, dengan bagaimana nanti suhunya dengan rest time yang cepat, kemudian error steady state-nya 0, dan overshot-nya 0, overshot-nya tidak ada overshot. Kemudian bagaimana nanti settling time-nya kecil. Kemudian kita definisikan beberapa variabel dengan beberapa tipe data di sini, yaitu kita menggunakan tipe data double. Kemudian pada void setup-nya kita setup. Jadi kita kan menggunakan virtual terminal. Nah, bagaimana nanti kita aktifkan serial begin di sini dengan baud rate 9600. Kemudian pin modenya input untuk in1, in2, enable I ini semuanya output. Kemudian kita definisikan perputarannya awalnya, yaitu bagaimana in1 ini di pin 6 low dan di pin 7-nya high. Kemudian kita atur set point-nya di sini 70, karena yang kita ingin capai set point-nya yaitu 70 derajat Celcius. Kemudian untuk void loop-nya sendiri kita menggunakan di sini analog write. Untuk PWM, output PWM dengan kecepatannya kita atur yaitu 50. Kemudian di sini kita definisikan perputarannya. Kemudian ini adalah pembacaan suhunya. Kemudian kita tampilkan pembacaan suhu tersebut di virtual terminal.
Kemudian ini ada perhitungan PID yang nanti akan kita loncat dulu di sini. Nah, kita memiliki fungsi compute PID. Nah, di sini untuk menghitung PID-nya. Nah, jadi current time kita masukkan nilai dari perhitungan waktu milis, kemudian waktu yang telah dilewati yaitu waktu sekarang dikurangi waktu sekarang yang sudah dihitung dengan milis dikurangi previous time, waktu sebelumnya. Kemudian errornya, set point yang tadi yang kita atur yaitu 70 derajat Celcius dikurangi inputnya, ini nanti akan menjadi pengali untuk KP-nya. Kemudian ini sebagai perhitungan untuk pengali dari KI-nya. Kemudian rate error sebagai pengali di KD-nya. Ini perhitungan PID-nya. Kemudian nanti akan muncul umpamanya ada error, kemudian dimasukkan ke last error. Nah, kemudian nanti ini akan dihitung lagi di sini, last error dikurangi error ini. Nah, karena di sini kami menggunakan simulasi, tidak langsung menggunakan alatnya, jadi kita tidak mengetahui bagaimana pengukuran real suhu dari sensornya. Nah, dapat dilihat sendiri ketika di Proteusnya, ketika kita compile tadi dan kemudian dimasukkan di sini programnya, kemudian kita play ini. Nah, pembacaan suhunya di sini langsung, umpamanya kita set di sini 70 ya 70. Jadi tidak real bagaimana keadaan sesungguhnya. Nah, untuk itu, untuk mengetahui respon grafik dari LM35, di sini kami menggunakan sumber ini dari web. Nah, di sini menggunakan LM35 juga. Nah, bagaimana respon LM35 ini sampai ke set point-nya. Nah, di sini untuk mencapai set point-nya menggunakan KP10, KI 0,38, kemudian KD-nya 0. Kami menggunakan sumber ini dari web. Nah, di sini menggunakan LM35 juga. Nah, bagaimana respon LM35 ini sampai ke set point-nya. Nah, di sini untuk mencapai set point-nya menggunakan KP10, KI 0,35. Sudah selesai, kita masukkan file hex-nya. Kemudian kita play. Nah, dapat kita lihat di sini relay-nya hidup mati karena di sini bagaimana tadi nilai di programnya untuk nilai outputnya kita dari perhitungan PID-nya ini, compute PID suhunya ini. Jadi menjadi output PWM untuk menghidup matikan dari heaternya. Nah, sedangkan motornya sendiri di sini kecepatannya konstan. Jadi motornya di sini sebagai pengaduk susu. Jadi kan bagaimana susu tersebut terkendali suhunya yaitu 70 derajat Celcius. Nah, ketika umpamanya ini mati, relaynya mati lama, berarti suhunya akan kurang dari 70 derajat Celcius. Kemudian ketika dipanaskan berlebih,
akan protein susunya akan rusak ketika kurang dari 70 derajat Celcius. Masih di sana masih terdapat bakteri Salmonella. Nah, bagaimana kita nantinya mengendalikan suhu ini? Nah, ini setelah kita set bagaimana KPKI KD-nya. Kemudian sebenarnya untuk menemukan KPKI KD yang terbaik yaitu dengan metode Ziegler-Nichols. Nah, umpamanya di sini saya sudah buat. Di sini adalah timernya. Setiap kemudian ini dengan second. Kemudian ini adalah perubahan suhunya. Delta suhu. Nah, umpamanya kita set setiap 3 detik. Nah, ini perubahan suhunya umpamanya ya. Nah, di sini kita akan muncul grafik kayak gini. Nah, bagaimana nanti menemukan L-nya di sini dan kemudian T-nya di sini. Kemudian dengan rumus bagaimana nanti kita masukkan ke MATLAB. Karena di sini kita menggunakan simulasi, kita tidak dapat mengetahui bagaimana respon sesungguhnya dari LM35 ini. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sumber dari web tadi yang menggunakan LM35 juga untuk menentukan KPKI KD terbaiknya. Begitu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.